Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan menjelaskan uh, bagaimana cara mengukur kebutuhan power supply atau PSU terhadap pemakaian PC. Oke, jadi maksud saya uh, mengukur power supply atau PSU berdasarkan standar yang berlaku. Oke, uh, tanpa basa-basi lagi, saya langsung menjelaskannya secara to the point-pointnya saja. Oke. Uh, yang pertama menggunakan metode Watt PSU. Oke, dalam metode Watt PSU saya memilih Intel Core i7 4790, kemudian AMD Radeon RX 580. Nah, dengan uh, 4 core dan 8 thread 3.6 sampai 4 GHz ya seperti begini. Kemudian VRAM-nya 8 GB. Oke. Jadi kalau menurut metode Watt PSU yang dimintanya sekitar 500 watt. Itu minimalnya. Berarti yang direkomendasikan atau disarankan menggunakan PSU dengan ukuran 500 watt berbagai macam merek seperti begini. Kemudian yang paling tertinggi sekitar 550 watt. Oke, seperti begini, berbagai macam merek. Untuk rincian spesifikasinya kayak gini. Oke, lanjut. Nah, kemudian saya menggunakan metode Be Quiet. Nah, berdasarkan konfigurasi yang saya pilih seperti begini. Oke, ini pada hasilnya menurut metode Be Quiet, kalau misalkan garis pada pengukuran beban listriknya warna coklat, artinya kurang stabil, yang antara sekitar 1300 watt sampai 1600 watt, itu kurang stabil bebannya. Kemudian kalau yang 850 watt sampai 1000 watt itu masih kurang stabil juga, terkecuali yang 750 watt, karena pada garis pengukuran beban listriknya dinyatakan warna hijau. Hijau artinya stabil. Oke, terus 550 watt sampai 750 watt juga masih stabil juga bebannya. Uh, 350 watt sampai 400 watt itu juga masih stabil juga. Oke, dengan tipe-tipe yang seperti begini. Ya, oke. Oke, lanjut ke metode FSP. Oke, kalau menurut metode FSP seperti begini. Nah, biasanya kan kalau untuk SATA termasuk harddisk yang zaman sekarang. Mau yang harddisk yang ukuran 3.5 atau 2.5 atau bisa juga menggunakan SSD. Biasanya kalau PATA, PATA itu buat uh, harddisk zaman dulu. Memang kalau harddisk zaman dulu menggunakan kabel PATA. Kalau yang harddisk zaman sekarang itu menggunakan SATA. Ya, seperti begitu. Nah, biasanya kalau misalkan di rumah kalian misalkan tipe pendinginnya berupa kipas pakai yang fans. Kalau misalkan uh, pendinginnya yang menggunakan pompa, ya pompa air itu menggunakan water cooling. Nah, itu tergantung yang ada di PC kalian masing-masing secara pribadi. Oke. Kalau misalkan yang dimintanya misalkan 6 SATA. 6 SATA itu udah termasuk misalkan 4 harddisk, SATA-nya 2, jadi sekitar 6. Oke, hasilnya oke makin naik jadi 433 watt. Yang direkomendasikan atau disarankan menggunakan PSU atau power supply sekitar 600 watt. Ya seperti begini. Kalau misalkan SATA-nya dikurangi jadi 2, cukup menggunakan satu hard disk dan satu SSD. Ya seperti begini hasilnya. Yang dimintanya 372 watt. Jadi
berdasarkan rekomendasi atau saran dari FSP, yang dimintanya harus berupa power supply dengan ukuran 550 watt. Oke. Jadi makanya pada dasarnya kalau misalkan kalian menambah komponen, terutama pada hard disk SSD, ya apalagi jumlah RAM, itu juga mempengaruhi penggunaan daya listrik. Otomatis power supply kalian mesti ditambahkan lagi. Oke. Oke, jadi pada intinya setiap situs kalkulasi atau pengukuran power supply berdasarkan standarisasi dari situs tersebut, baik itu menggunakan Watt PSU, Be Quiet, dan juga FSP. Ya, pada dasarnya memang tujuannya sama-sama ingin menstabilkan penggunaan listrik. Hanya saja berbeda cara metodenya. Ya, ya maksud saya berbeda metode, sudah pasti berbeda rekomendasi atau saran dari situs masing-masing. Oke, oke. Dan satu lagi tambahan dari saya, kalau misalkan kalian beli power supply dengan jumlah daya listrik yang terlalu tinggi, itu ada kemungkinan besar bisa mengalami pemborosan energi, sekaligus kenaikan pajak listriknya makin mahal. Tapi sebaliknya kalau misalkan um, penggunaan daya listriknya terlalu rendah, justru ada kemungkinan besar bisa mengalami mati nyala secara terus menerus, atau bisa juga mengalami mati total. Makanya segala sesuatu juga harus yang stabil pada penggunaan daya listrik terhadap power supply yang dipasang pada rakitan PC. Oke, intinya tetap stabil, bukan terlalu tinggi, bukan terlalu rendah. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.